إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai nikmat, mulai daripada nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir di rumah Allah ini. Kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan ibadah kita sebagai salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah, diberikan balasan yang berlipat ganda nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan kepada junjungan alam, tauladan dalam kehidupan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada hari ini, perniagaan yang menyelamatkan dan menguntungkan. Bapak dan saudara kaum muslimin, salah satu sumber rezeki yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berniaga, dengan berdagang. Bahkan ada sebuah keistimewaan bagi seorang pedagang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasyuhada wassiddiqin. Para pedagang, para pebisnis, para orang-orang yang berniaga, yang jujur, yang amanah, maka kemudian nanti kata Rasulullah, mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama dengan para nabi, kemudian para syuhada dan orang-orang yang benar dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak dan saudara kaum muslimin, siapa orang-orang yang berdagang, siapa orang-orang yang berniaga tapi perniagaannya menyelamatkan dirinya, dia berdagang tapi perdagangannya tidak pernah merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Bapak dan saudara kaum muslimin, sebagaimana ayat yang kita baca di dalam muqaddimah khutbah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 11 dan berikutnya di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 29.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada beberapa perniagaan, ada beberapa bentuk perdagangan yang akan menyelamatkan diri kita dan akan menguntungkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu, maukah kamu aku tunjukkan, kata Allah, sebuah perniagaan, sebuah perdagangan yang akan menyelamatkanmu, tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Bapak dan saudara kaum muslimin, bila kita berniaga di dunia, mungkin kita buka usaha, kita buka toko, kita buat hotel, kita jual emas, kita buka perniagaan, kita beli tanah dan segala macam. Dimungkinkan perniagaan itu bisa membawa kita kepada kesengsaraan, bisa membawa kita kepada jurang neraka. Tapi Allah memberikan jaminan Bapak dan saudara kaum muslimin, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Sukakah kamu, kata Allah, aku tunjukkan sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Bapak dan saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam ayat yang ke-11 surat As-Saff Allah sebutkan paling tidak ada 3 perniagaan yang dapat menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah katakan tu'minuna billah, bahwa perniagaan yang menguntungkan, yang pasti menyelamatkan manusia, beriman kepada Allah. Oleh sebab itu Bapak dan saudara kaum muslimin, bila hari ini kita sudah hidup dengan iman, kita tentu mesti istiqamah dengan iman kita. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Sa'id Al-Khudri, "Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku satu perkara dalam Islam yang aku tidak akan bertanya lagi setelah ini kepada siapapun selain daripada kepadamu." Maka kemudian Nabi mengatakan, amantu billah tsumma istaqim, berimanlah kepada Allah, kemudian istiqamah dengan keimanan. Bapak dan saudara kaum muslimin, hidayah iman merupakan nilai yang sangat penting, merupakan harta yang paling berharga bagi seorang mukmin. Bila mana kita tidak hidup dengan iman, maka akan menjadi sia-sia kehidupan kita. Bila kita hidup tidak dengan iman, maka sengsara alamat kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak dan saudara kaum muslimin, bila kita ingin selamat, bila kita ingin perniagaan kita betul-betul mampu menyelamatkan diri kita di hadapan Allah, tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah. Kemudian yang kedua Allah sebutkan wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulnya. Bila kita yakin kepada Rasulnya Allah, tentu kita mesti mengimaninya dan mengikutinya. Kita lestarikan sunnah-sunnah Rasulullah, kita lanjutkan perjuangan beliau, dan tentunya Bapak dan saudara, kita tumbuhkan kerinduan dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, sebagai khatamun nabiyyin, yang merupakan wujud daripada bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian dalam ayat yang ke-11 surat As-Saff ini Allah kemudian juga menyebutkan bahwa perniagaan yang akan menyelamatkan diri manusia di hadapan Allah, wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, adalah berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu. Bapak dan saudara kaum muslimin, berjihad tidak hanya dengan mengorbankan nyawa, tetapi Allah mengemukakan dalam ayat ini, berjihad di jalan Allah bisa kita lakukan bi amwalikum, dengan hartamu,
bila misalnya Bapak dan Saudara kaum muslimin, kita tidak punya kesempatan untuk berjihad di jalan Allah, untuk mungkin membantu orang lain yang sedang kesusahan, ada lembaga-lembaga sosial, organisasi masyarakat yang dapat kita titipkan harta kita. Bila misalnya hari ini kita tidak sempat mengurus masjid, paling tidak Bapak dan Saudara sumbangkan, infakkan, jihadkan harta kita di jalan Allah dengan mengisi peluang-peluang kebaikan, peluang-peluang untuk beramal soleh. Maka itu merupakan bahagian yang sangat penting bila kita tidak mau harta yang Allah titipkan kemudian menjadi perniagaan yang dapat menyesarakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara kaum muslimin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, baik itu dengan harta yang mereka miliki ataupun dengan jiwa mereka, maka mereka itulah sedang berniaga dengan Allah. Mereka sedang berjual beli dengan Allah, yang perniagaannya dijamin oleh Allah tidak akan pernah menyengsarakan, tidak akan pernah menyulitkan hidupnya. Justru perniagaan yang dilakukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tunjikum min adzabin alim, akan menyelamatkan dirinya daripada azab yang sangat pedih. Bapak dan Saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Itu yang lebih baik bagi kita Bapak dan Saudara jika kita betul-betul meyakininya. Oleh karena itu Bapak dan Saudara kaum muslimin, kita juga tentu dalam berniaga, satu hal yang paling kita hindari adalah suatu kebangkrutan. Satu hal yang paling kita jauhi dalam berniaga, kita tidak mau kalau kita berniaga kemudian rugi. Kemudian Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ada beberapa bentuk perniagaan yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah merugi. Yarjuna tijaratun lan tabur, yang mana yang diharapkan daripada perniagaan itu, dia tidak mengharapkan adanya sebuah kerugian. Apa bentuk daripada perdagangan yang tidak merugi Bapak dan Saudara? Allah kemudian menyebutkan dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirrun wa alaniyatun yarjuna tijaratun lan tabur. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang selalu membaca kitabullah, membaca Al-Quran, mendirikan salat dan menginfakkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepadanya, baik secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, ataupun secara terang-terangan, yang diharapkan tidak lain agar perniagaan mereka menjadi beruntung, artinya tidak termasuk kepada perniagaan yang merugi. Bapak dan Saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam ayat ini ada beberapa bentuk perniagaan yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah merugi kita. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia melalui malaikat, yang kemudian diteruskan kepada Rasulullah SAW, yang menjadi hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Mesti kita baca. Tetapi Bapak dan Saudara, tidak cukup kita hanya membaca Al-Quran, tetapi mari kita belajar memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran serta mengamalkan isinya. Orang-orang yang berniaga yang tidak akan merugi dengan perniagaannya, yang pertama kata Allah, alladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, membaca kitabullah. Kemudian yang kedua Bapak dan Saudara kaum muslimin, orang-orang yang tidak pernah merugi dalam perdagangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa aqamus shalah, orang-orang yang mendirikan salat, walaupun mungkin bagi sebagian orang melaksanakan salat menghabiskan waktu, membuat dia lalai ataupun membuat dia rugi dengan waktu. Mestinya bisa untuk berjualan, mestinya bisa untuk dapatkan keuntungan, kemudian mereka enggan untuk melaksanakan salat. Tapi yakinlah Bapak dan Saudara kaum muslimin, salat yang kita dirikan,
yang kita niatkan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, salat tidak akan pernah merugi. Orang yang melaksanakan salat dengan sungguh-sungguh kepada Allah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian akan menjadi orang-orang yang akan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara kaum muslimin, yang ketiga dalam ayat 29 surat Fatir ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, perniagaan yang tidak akan pernah merugi itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya, yang menyisihkan sebahagian rezeki yang Allah titipkan kepadanya di jalan Allah, baik itu dia keluarkan secara sembunyi-sembunyi ataupun yang dia keluarkan dengan terang-terangan. Artinya Bapak dan saudara kaum muslimin, selama kita bisa menjaga niat kita dalam beribadah, selama kita bisa menjaga hati kita supaya tidak termasuk orang-orang yang sombong dalam berinfak sedekah ataupun tidak ingin mendapatkan pujian daripada manusia, maka berinfak, bersedekah, menginfakkan harta di jalan Allah bisa dilakukan dengan dua cara. Ala sirrun, bisa dengan secara sembunyi-sembunyi ataupun dengan terang-terangan. Oleh karena itu Bapak dan saudara kaum muslimin, bila kita sudah mampu untuk berniaga dengan Allah, dengan perniagaan yang tidak mungkin kita akan menyengsarakan hidup kita, yang perniagaan itu tidak mungkin kita akan merugi, kenapa kita masih memilih perniagaan yang mungkin saja kita akan sengsara dibuatnya, atau boleh jadi akan menjerumuskan kita ke dalam azab yang pedih? Mari Bapak dan saudara kaum muslimin, melalui mimbar Jumat ini khatib mengajak kepada kita bersama, mari kita berusaha untuk menjadikan perniagaan kita dengan Allah dengan sebaik-baik perniagaan, sehingga perniagaan itu akan menyelamatkan diri kita. Dan mari kita raih keutamaan bagaimana kita berniaga, mari kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga perniagaan yang kita lakukan tidak akan menjadikan kita merugi, baik itu di dunia maupun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.